PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Supyadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di Kantor Pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menhan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru.
Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan selesai Prabowo menerima pangkat jenderal kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu. Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya, Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Soekartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto.
Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supriyadi menjelaskan, Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Supriyadi menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu, sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara, kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru.
Presiden Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan selesai Prabowo menerima pangkat jenderal kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu. Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Sukartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto.
Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supriyadi menjelaskan, Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa Bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Supriyadi menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru.
Presiden Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan selesai Prabowo menerima pangkat jenderal kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu. Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Sukartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto.
Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supriyadi menjelaskan, Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa Bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Supriyadi menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu.
Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu. Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Sukartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaarah. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa Bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang
pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di Kantor Pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Soekartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN lencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersumat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrad itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaarah. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar
tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu, sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara, kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo seusai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Soekartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN lencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa Bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar,
tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu, sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara, kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu. Dalam
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya. Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Soekartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaarah. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa Bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu, sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara, kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu.
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya. Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo seusai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Soekartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN lencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subyadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari Tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Sukartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa Bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar,
tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu, sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara, kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Sukartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa Bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar,
tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu, sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara, kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Sukartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaarah. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa Bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar
tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu, sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara, kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Soekartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN lencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaarah. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar
tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu, sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara, kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya, Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Sukartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu, sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara, kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Sukartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan, Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa Bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar
tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu, sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara, kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Soekartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaarah. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu, sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara, kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Sukartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar
tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari Tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Sukartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto yang menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadi menjelaskan, Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa Bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar
tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subyadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari Tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Sukartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar
tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari Tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Sukartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto yang menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar
tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari Tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu
Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran selesai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Sukartini Jojo Hadikusumo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. PDI Perjuangan sebelumnya menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan reformasi, namun penilaian berbeda diungkapkan oleh Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supyadin Aris Saputra merespon soal kenaikan pangkat Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut pangkat yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Supyadin menjelaskan Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan atau tanda jasa bintang Yuda Dharma Utama atau jasa-jasanya di bidang pertahanan. Bintang Yuda merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar
tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sementara pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan pada Rabu 28 Februari merujuk pada pasal 33 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2009. Subiadin menduga banyak pengamat yang tak membaca lengkap isi UU tersebut. Diketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan kritik atas penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo. Menurutnya, pemberian gelar dan pangkat kehormatan bertentangan dengan fakta-fakta proses reformasi. Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. TB Hasanuddin menegaskan dalam UU tersebut dijelaskan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan hanya berlaku untuk perwira TNI yang masih aktif. Politikus dari Partai Nasdem ikut serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto seusai resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi. Ia adalah Bendahara Umum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Syahroni melalui unggahannya di Instagram pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah tulisan yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo. Ia mengucapkan selamat kepada Prabowo yang mendapat pangkat istimewa menjadi jenderal penuh. Diketahui sebelumnya bahwa Prabowo resmi menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Momen itu bersamaan dengan rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan. Selain itu sebagai peneguhan Prabowo untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Sementara kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai dengan Kepres dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di kantor pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut ex-Panglima TNI itu, penganugerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutip dari Tribunnews.com, bintang Yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin turut merespon soal penganugerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang penyematan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Baru. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo.